Om Swastiastu. Halo, apa kabar peserta didik SMA SMK Umat Sedharma Sahabat Ruang Hindu? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi Weda sebagai sumber hukum Hindu kegiatan belajar 1. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, 1. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian hukum Hindu. 2. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan perkembangan hukum Hindu. Sebelum lanjut ke materi, mari kita simak satu sloka dari kitab suci Manawa Dharma Sastra Adhyaya 2 sloka 6. Wedo hilo dharma mulam semerti sileca tadwidam acarasca iwa sadunam atmanas yustir ewaca. Adapun terjemahan dari sloka tersebut adalah: seluruh Weda merupakan sumber utama daripada Dharma atau agama Hindu. Kemudian barulah semerti, di samping kebiasaan-kebiasaan yang baik dari orang-orang yang menghayati Weda, serta kemudian acara tradisi dari orang-orang suci, dan akhirnya Atmanastuti, yaitu rasa puas diri sendiri. Jelas tersurat maupun tersirat bahwa kitab suci Weda merupakan sumber dari Dharma atau agama Hindu itu sendiri. Yang juga di dalam agama Hindu itu ada hukum Hindu. Setelah kita memahami dan memaknai sloka tersebut tadi, pasti akan muncul di dalam benak kita maupun di dalam pikiran kita dua pertanyaan, yaitu apa itu hukum Hindu dan bagaimana perkembangan hukum Hindu itu sendiri. Untuk dapat menjawab dua pertanyaan tersebut, mari kita simak pemaparan materi berikut ini. Hukum Hindu adalah sebuah tata aturan yang membahas aspek kehidupan manusia secara menyeluruh yang menyangkut tata keagamaan, mengatur hak dan kewajiban manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, dan aturan manusia sebagai warga negara yang tentunya termuat di dalam kitab suci Weda. Pentingnya kepastian hukum di dalam masyarakat adalah menciptakan masyarakat yang tenang, tentram, damai, adil, sejahtera, dan bahagia. Di dalam ilmu hukum dibedakan antara statutal law dengan common law atau natural law. Statutal law adalah hukum yang dibentuk dengan sengaja oleh penguasa, sedangkan common law atau natural law adalah hukum alam yang ada secara alamiah. Unsur-unsur yang terpenting dalam peraturan-peraturan hukum memuat dua hal, yaitu unsur-unsur yang bersifat mengatur atau normatif, kemudian unsur-unsur yang bersifat memaksa atau represif. Dalam hal ini, umat Hindu juga merupakan warga negara Indonesia. Mereka harus tunduk pada dua kekuasaan hukum, yaitu hukum yang bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, serta peraturan-peraturan pemerintah lainnya. Yang kedua, umat Hindu juga harus tunduk kepada hukum yang bersumber kepada kitab suci, yang tentu dalam hal ini adalah kitab suci Weda. Setelah kita mengetahui pengertian hukum Hindu, kita lanjut kepada perkembangan hukum Hindu. Kehadiran hukum Hindu dimulai dari adanya sebuah perdebatan di antara para tokoh agama pada saat itu,
Berbagai tulisan yang menyangkut hukum Hindu menjadi dan merupakan perhatian khusus bagi para maharsi terhadap pembinaan umat manusia. Adapun nama-nama para maharsi sebagai penulis hukum Hindu diantaranya Gautama, Baudayana, Sankalikita, Wisnu, Apastamba, Harita, Wikana, Paitanasi, Usanama, Kasyapa, Brihaspati, dan Manu. Dengan adanya upaya penulisan atas hukum Hindu, tampak jelas kepada kita bahwa referensi hukum Hindu telah lama dimulai juga dengan berbagai perdebatan dan kritik masing-masing, sehingga melahirkan beberapa aliran hukum Hindu. Di antaranya, satu aliran Yajnavalkya oleh Yajnavalkya, yang kedua aliran Mitaksara oleh Wijnaneswara, yang ketiga aliran Dayabaga oleh Jimutawahana. Pertumbuhan hukum Hindu dengan mengalami perubahan prinsip sesuai dengan perkembangan zaman saat itu. Wilayah penyebarannya meliputi Burma, Muang Thai, dan sampai ke Indonesia. Pengaruh hukum Hindu sampai ke Indonesia nampak jelas pada zaman Majapahit. Tapi sudah dilakukan penyesuaian atau reformasi hukum Hindu, yaitu dipakai sebagai sumber yang berisikan ajaran-ajaran pokok Hindu yang khususnya memuat dasar-dasar umum hukum Hindu, yang kemudian dikembangkan menjadi sumber ajaran Dharma bagi masyarakat Hindu di masa penyebaran agama Hindu ke seluruh pelosok negeri. Bersamaan dengan penyebaran Hindu ke seluruh pelosok negeri, diturunkanlah hukum Hindu ini dalam bentuk terjemahan ke dalam bahasa Jawa kuno. Adapun aliran yang mempengaruhi hukum Hindu di Indonesia yang paling dominan adalah aliran Mitaksara dan aliran Dayabaga. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil pada pertemuan kali ini adalah 1. Hukum Hindu adalah sebuah tata aturan yang membahas aspek kehidupan manusia secara menyeluruh yang menyangkut tata keagamaan, mengatur hak dan kewajiban manusia baik sebagai individu maupun makhluk sosial, dan aturan manusia sebagai warga negara yang termuat di dalam kitab suci Weda. Kemudian kesimpulan yang kedua, perkembangan hukum Hindu dimulai dari adanya sebuah perdebatan di antara banyak para tokoh atau maharsi yang melahirkan 3 aliran, yaitu aliran Yajnavalkya, aliran Mitaksara, dan aliran Dayabaga. Dari ketiga aliran yang berkembang di India itu kemudian menyebar ke wilayah Burma, Muang Thai, dan sampai ke Indonesia. Dan di Indonesia, hukum Hindu ini atau perkembangan hukum Hindu ini terlihat jelas pada zaman Kerajaan Majapahit, yang banyak hukum Hindu itu diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa kuno untuk disebar ke seluruh pelosok negeri. Dan aliran yang mempengaruhi hukum Hindu yang ada di Indonesia adalah aliran Mitaksara dan aliran Dayabaga. Baik, demikian pemaparan materi yang bisa Bapak berikan pada pertemuan kali ini. Bila ada salah kata, Bapak mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih, dan akhir kata Bapak tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.